Semakin banyak info yang kita dapatkan tentang Roxy Sebek, ternyata kita bukannya makin membenci, malah makin respect parah ke satu karakter ini yang bisa dibilang kalau Rox adalah karakter terbaik yang ada di serial One Piece. Bahkan ada juga menampilkan satu karakter paling kuat di satu serial ini, yang siapakah hal itu? Yuk kita bahas di satu video ini. Nah, agar cepet di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1157, dan seperti biasa karena review di channel Filmnomi kita akan membahasnya sangat-sangat detail seperti biasa. Ya memang sih untuk jadwal rilis di chapter 1157 ini terbilang cukup cepat ya untuk minggu ini karena hari Kamis sudah rilis untuk scannesnya, tetapi seperti biasa untuk Filmnomi, video ini pula akan rilis bertepatan dengan rilis legal di Manga Plus, yaitu setiap hari Minggu jam 10 malam. Jadi buat kalian yang masih nanya kok telat untuk reviewnya, lagi-lagi kita mengikuti jadwal rilis versi legalnya. Ya bukankah juga kita rilis di tanggal kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus, yang gimana nih, udah pada nonton belum tuh Merah Putih One for All di bioskop kesayangan kalian? Yang bukankah wadah banget nih, anjay berhenti, jangan lanjut. Aduh, ini kata-kata yang sangat luar biasa dari film tersebut. Saya penasaran nih, ada nggak dari kalian yang benar-benar nonton di bioskop film tersebut? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar filmnya kayak gimana. Ya pemerintah emang nggak pernah gagal nih ngebuat kita kecewa ya. Dan biar sama banget di 17-an dan merah putih, di sini juga saya pakai baju merah putih, tetapi tulisannya udah Revolutionary Army, yang ini sedikit bahaya juga. Yang bukankah cukup nyambung juga ya dengan beberapa hal yang terjadi nih cukup miris beberapa hari lalu, yang katanya ini akan menjadi revolusi pertama yang dimulai dari Pati. Ya lagi-lagi buat kalian yang ingin juga untuk kaos Revolutionary Army ini dengan belakang logo RA terdapat 3 warna, putih, hitam, dan juga warna merah marun ini, bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah video ini. Nah oke lah, kita langsung aja ya untuk masuk ke bahasan video review. Seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah di sini kita mendapatkan judul chapter kali ini adalah Bar Legendaris, dan akhirnya kita kembali nih ke cover story dari Yamato episode 39 yang wah, ini kayaknya salah satu cover story terpanjang hampir 40 episode, yang gila jauh banget dari Yamato ini. Dimana ternyata sosok pahlawan dari West Blue yang dikatakan sebelumnya, di sini dikatakan kalau dia meninggal untuk melindungi desa, yang berarti konteksnya adalah desa Ringo dari serangan Kaido. Yang menariknya dikatakan kalau orang ini bahkan tidak meninggalkan jejak di tubuh sama sekali, yang apakah maksudnya adalah jika mayatnya tidak benar-benar ada, yang ini pun lagi-lagi konteksnya bisa kita sebar ke beberapa alternatif, yang apakah mungkin dibunuh segitu sadisnya oleh Kaido sampai mayatnya tidak tersisa, makanya dikatakan tidak meninggalkan jejak sedikit pun, atau memang ternyata orang ini masih hidup dan ini hanyalah makamnya saja dari karakter tersebut. Atau mungkin alternatif terakhir adalah mayatnya diambil mirip seperti Ryuma oleh Moria yang sebelumnya pernah kita lihat. Yang kira-kira menurut kalian dari 3 opsi tadi yang mana paling masuk akal? Coba tuliskan di kolom komentar. Next chapter sendiri dimulai dengan kita nih langsung diperlihatkan aksi dari bajak laut Rox, yang wah ini mantap banget karena at least setidaknya kita mendapatkan momen dari satu bajak laut Rox full yang isinya orang-orang luar biasa semua. Dikatakan mereka berada di Food Colony, yang dikatakan itu adalah kuil dari Federasi Filantropi Internasional di dunia One Piece, di mana mereka mendapatkan banyak sekali nih harta yang dicuri dari sana. Dan tahu hal yang menarik, terlihat salah satu penjaganya berkata kalau kumohon berhenti, uang itu didonasikan untuk anak-anak miskin yang membutuhkannya. Tetapi di sini Big Mom pun menjawab dengan sangat mantap. Ya kalau itu benar, kenapa sampai sekarang uangnya belum diberikan kepada mereka? Kau ingin menyimpan uangnya sendirian kan? Yang wadaw, lagi-lagi bukankah ini mantap banget kata-kata dari Big Mom, dan terutama untuk keseluruhan dari bajak laut Rox, yang lagi-lagi kita diberikan hal abu-abu di serial One Piece, yang bukankah ini terkait kuil sok-sokan donasi tetapi akhirnya malah dipakai buat sendiri. Yang baik lagi, apakah ternyata bajak laut malah lebih beradab dibandingkan orang-orang rakyat yang seharusnya lebih beradab dibandingkan mereka? Ya itulah hal abu-abu yang ada di serial One Piece ini, karena banyak sekali hal abu-abu yang udah tampilkan di satu chapter ini. Jadi yuk
kita lanjut aja dulu. Di sini pun kita bisa melihat Zeus dan Prometheus yang emang udah ada pada saat itu, dan juga anggota kru yang lain yaitu Don Marlon yang menggunakan Gatling gun-nya dari si mafia yang cocok banget dengan senjatanya. Di sisi lain tim mereka dibagi dua, yang sepertinya ada yang berada di underground dan juga di bagian atas, di mana mereka yang di underground meminta Aochoku untuk membantunya keluar. Di situ pun Aochoku memerintah Shiki untuk membantu mereka. Bukannya membantu, di sini Shiki dia malah melempar bom ke lubang tersebut. Sambil ketawa pun Shiki bilang, "Jika dengan begini maka kita akan mendapatkan porsi yang lebih besar." Dimana si penjaga kuil yang sebelumnya pun terlihat kesal sekali karena mereka benar-benar mengetahui semua hal tentang kuil tersebut. Dia pun bertanya, apakah pasukan belum sampai? Kita tidak bisa membiarkan mereka semua lolos. Yang berarti benar ya dari kata-kata Big Mom sebelumnya, kalau ternyata orang-orang di kuil ini mereka bukan menggunakan uangnya untuk donasi, tetapi untuk dirinya sendiri, yang lagi-lagi sangat klise sekali. Dan ketika mereka terkurung oleh kuil yang tutup besi, lagi-lagi terjadi gempa besar nih yang menyebabkan area sekitar pun bergelombang sana sini. Yang udah tau lah kita kalau itu ulah siapa, tentu saja dia adalah ulah Shirohige atau Edward Newgate. Dimana ini adalah salah satu serangan andalannya nih yang berkali-kali juga kita lihat di serial ini. Dan mereka-mereka yang sebelumnya berada di atas seperti Big Mom, Stussy, Don dan juga Ganzoi, mereka pun terjatuh ke daerah underground. Di sini Kaido dan Shirohige benar-benar berdiri dengan santuy nih, dimana Kaido pun berkata, "Jujur, aku lumayan sirik tidak bisa melakukan hal seperti itu." Dan Newgate pun menjawab, "Oh, apakah kau mulai tertarik untuk memiliki kekuatan juga? Kau harus memilihnya dengan bijak, karena jika kau sudah memilih satu, kau akan bersamanya seumur hidupmu." Yang sejujurnya sangat mantap sekali ya, kita diperlihatkan percakapan dari duo Yonko walaupun beda generasi, tetapi ini sangat-sangat menyentuh sekali. Di sisi lain, Silver X terlihat terluka nih karena ternyata dia terkena bom barusan yang diberikan oleh Shiki. Di situ pun dia bertanya, siapa yang melakukannya? Aochoku dengan santai nunjuk ke arah Shiki, tuh dia yang melakukannya, dan di situ pun Shiki cuma bisa ketawa doang. Yang jangan lupa ya, kalau mereka berdua ini emang dikatakan sebagai seorang rival, dan di sini pun terlihat mereka gelut yang mirip lah kayak Zoro dan juga Sanji. Di sini pun Kapten John tiba-tiba berkata, "Hey Rox, lihatlah ke arah pantai," dan ternyata angkatan laut sudah banyak berkumpul di sekeliling mereka. Rox pun berkata, "Foha, tantangan baru akhirnya muncul. Hei kalian, berhenti bertarung. Ini bukanlah waktunya karena kita harus pergi sekarang." Dimana Newgate pun curiga nih karena kok cepat banget mereka sudah datang sini. Apa ada seseorang yang membocorkan rencana kita? Ya benar, apakah mungkin ada nih pengkhianat di pihak bajak laut Rox yang akhirnya membantu angkatan laut atau pihak pemerintah dunia untuk cepat menghajar mereka semua, yang konteksnya cukup mirip nih dengan Corazon dan juga Doflamingo yang pernah kita dapatkan di flashbacknya. Tapi di sini Rox pun tidak peduli dan berkata, "Kita hajar saja mereka semua." Yang sini pun terlihat ya, Rox melancarkan serangan unik dari pedangnya tersebut yang memang dikatakan seperti meriam, bahkan efeknya benar-benar seperti shockwave besar yang sangat-sangat luar biasa. Ada yang sadar nggak kalau jurus ini cukup mirip dengan jurus Luffy, yang mana ya menurut saya cukup mirip dengan Gomu Gomu no Kanon Luffy, yang udah cukup lama juga ya kita tidak mendapatkan jurus Luffy yang itu. Di sini pun narator menjelaskan beberapa aksi kriminal dari bajak laut Rox selama 2 tahun terakhir nih sejak bajak lautnya terbentuk, yang berarti kurang lebih timelinenya dari 44 tahun sampai 42 tahun yang lalu, yang itu pun terbilang cukup singkat ya, sama lah seperti Luffy dari pre-time skip ke masa time skip sekarang. Dikatakan terdapat 16 penyerangan, 76 kapal tenggelam, 14 pelabuhan menjadi abu, 5 kota hilang dari peta, dan 1 negeri sampai hancur. Terdapat juga 3 pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akhirnya masuk ke aturan baru internasional, dan 25 aksi kriminal. Semua hal tersebut akhirnya dihilangkan tanpa jejak. Bahkan bagi Raja Bajak Laut masa depan yaitu Goldie Roger yang juga berlayar di era yang sama, semua perlakuan dari Rox ini tidak bisa dibilang berlebihan karena periode ini tidak lain dan sangat jelas sekali adalah era dari bajak laut Rox, yang wow, ini statement yang sangat bold sekali dari narator. Di sini pun kita langsung berpindah nih ke sebuah lokasi NEC daerah New World. Terlihat kalau Harat berada di lokasi dari aliansi negerinya tersebut, alias negeri dari para manusia. Di sini Harat diusir oleh agen pemerintah dunia karena mereka pun berkata negeri-negeri yang tidak terafiliasi dengan pemerintah disebut area tanpa hukum. Jangan peduli dengan manusia yang tinggal di daerah sini, mereka bahkan tidak memiliki
memiliki hak untuk hidup. Yang bukankah ini gila banget kata-kata dari pemerintah dunia, yang mirip juga dengan yang sebelumnya kita bahas di bagian awal, yaitu terkait semua tanah atau semua apapun nantinya malah akan disita oleh negara. Yang akhirnya balik lagi revolusi pertama, apakah mungkin kemarin dipati lagi-lagi dipakai baju Revolutionary Army anjay. Di sini pun Harald kesal sekali sambil berkata, "Hey, itu benar-benar kacau sekali. Pemerintah dunia tidak bisa melakukan hal semena-mena seperti itu. Biarkan mereka pergi. Negeri ini membantu kami Elbaf ketika dalam kesusahan dengan kebaikan dan hati mereka. Mereka adalah teman kita, penyelamat kita. Kita tidak akan pergi tanpa membalas hutang budi kami." Dan agen pemerintah pun sini berkata lagi, "Harald, kau mengerti kan kalau Elbaf sekarang berada dalam keputusan untuk menjadi bagian dari kami, mengganggu kami akan berarti satu hal, yaitu kau akan merusak cara bergabungmu dengan memihak negeri-negeri yang seharusnya tidak kau bantu. Jadi janganlah mengganggu kami Harald." Dan yang parahnya lagi, si agen sialan ini, dia menembakkan pistolnya ke arah wanita yang, wah ini wajar banget kalau Harald langsung marah besar pasca melihat hal itu. Yang langsung banget terlihat sini kalau Harald kesal dan pastinya langsung ngegeprek itu kapal pemerintah dunia. Yang gila sih, ras Oars gedenya luar biasa karena perbandingan antara kapal perang dan juga Harald sangat-sangat kecil sekali perbedaannya. Dan balik lagi yang menariknya, di sini kita ngomongin Harald loh, karakter yang diparalelkan sekuat dengan Rox, dimana mungkin untuk Oars biasa aja udah gampang banget untuk ngancurin kapal segede itu, tetapi lagi-lagi ini Harald yang tingkatannya sangat-sangat berbeda. Ya udah kayak kertas kali ya untuk menghancurkan kapal seperti itu. Dan penyerangan ini pun sepertinya trik dari pemerintah dunia, karena dikatakan dari situ pun muncul berita lain yang keluar. King Harald, penguasa Elbaf, menenggelamkan kapal perang. Aliansi bersama pemerintah dunia ternyata hanyalah kedok yang mereka inginkan. Yang bayangin gimana nggak stresnya Harald setelah dia berusaha baik, malah dibalikan seperti itu oleh pemerintah dunia. Yang kita pun berpindah kembali ke negeri Elbaf yang lagi-lagi Rox datang ke sana nih, dan dia cuma bisa ketawa melihat hal tersebut. Wah, lihat kan? Itulah pemerintah dunia untukmu. Kenapa tidak minum di kastil? Hey Harald, dimana di sini pun terlihat ya kalau mereka minumnya bukan di kastil tetapi di bar milik Ida, yaitu di bawah. Harald menjawab, "Jangan bodoh, aku tidak akan membiarkan seseorang dengan reputasi sepertimu untuk menginjakkan kaki di daratan utama kami." Rox pun masih kekeh dengan berkata, "Seluruh negerimu seharusnya bergabung bersamaku Harald. Ayolah, menyerah saja. Aku tidak tahan melihatmu stres karena pemerintah dunia terus." Yang wow, ini Rox bener-bener sahabat yang sangat baik karena dia sangat perhatian kepada sahabatnya itu Harald. Yang mungkin cukup kesal sekali Rox melihat kalau Harald ditolak terus-menerus karena lagi-lagi Rox tahu sejarahnya seperti apa. Harald pun menjawab, cepat atau lambat Elbaf pasti akan menjadi bagian dari pemerintah dunia. Rox pun menertawakan Harald sambil bilang, "Apa kau pikir mencukur rambutmu sebagai sinyal yang baik? Apakah itu sebuah tradisi yang kau dapatkan?" Wah, yang disini pun dapat lihat ya kalau Harald dia rambutnya sudah tidak ada alias sudah pelontos atau botak. Di sini pun Harald merespon kata-kata dari Rox dengan jawaban yang menarik, yaitu ya Garp pun berkata hal yang sama dan menertawakan kepalaku. Yang di sini pun Rox merespon tentang Garp tersebut. Garp, orang itu membenci para petinggi. Dia juga seharusnya lebih baik menjadi bajak laut saja. Yang sejujurnya ini kata-kata yang sangat luar biasa dari Rox kepada Harald tersebut. Rox yang mungkin beritanya atau mungkin impression awal kita dikenal sebagai sosok yang kejam dan mungkin pure evil pada awalnya, ternyata dia juga menaruh respect kepada angkatan laut, yaitu Garp ini sendiri. Gak mungkin juga kan dia nggak tahu Garp itu siapa, tuh bukankah dua-duanya adalah Margadi. Rox bilang dia lebih cocok menjadi bajak laut karena dia memiliki kebencian yang sama terhadap para petinggi. Yang jujur hal ini semakin menjawab nih teori kita sebelumnya kalau Garp Roger melawan Rox itu adalah sebuah keniscayaan atau mungkin sebuah hal yang sangat mengada-ngada yang kita dengar dari sebelumnya Sengoku, yang pastinya ada banyak hal yang ditutupi oleh Sengoku selaku dia masih menjadi bagian dari pemerintah dunia. Karena dari hal ini semakin terjawab ya kalau mereka bertiga tidak punya alasan untuk bertarung satu sama lain, apalagi bertarung sampai mati. Yang bahkan ternyata di sini Rox pun memiliki respect mendalam kepada Garp seperti apa. Dimana fakta Garp nanti menjadi pahlawan angkatan laut karena diberitakan mengalahkan Rox, yang sepertinya menurut saya terdapat kisah yang jauh lebih dalam di antara kedua orang tersebut, yang mungkin ini akan membuka banyak sekali misteri tentang pemerintah dunia seperti apa. Apalagi Garp juga bukankah dia sangat tidak ingin nih untuk membicarakan gelarnya tersebut karena mungkin Garp juga sangat menaruh respect kepada Rox, dimana Rox respect kepada Garp dan Garp respect kepada Rox. Yang wah ini jika benar-benar bergabung mereka ini sangat-sangat luar biasa. Plus Roger juga ini trio Klandi yang
wah ini jadi nggak kebayang apa yang terjadi di insiden God Valley. Tapi oke lah, kita lanjut dulu ke pembahasan isi chapter. Di sini pun Harold si optimis nih dan selalu husnuzon, dia pun berkata, mereka adalah organisasi yang besar, tentu saja akan ada orang-orang korup sampah di pihak mereka. Tapi Angkatan Laut adalah sebuah pasukan yang baik dan rata-rata dari mereka justru menolong orang di pekerjaannya sehari-hari. Yang lagi-lagi bukankah ini another wadaw moment dari Oda karena menunjukkan hal abu-abu lagi-lagi di serial One Piece ini. Yang memang sebenarnya masuk akal sekali sih, mau dimanapun, apapun, segala hal bakal serba abu-abu. Bajak laut tidak semuanya jahat, banyak juga kok yang beradab seperti yang kita lihat. Dan juga sebaliknya, Angkatan Laut tidak semuanya baik karena banyak yang bangsat juga. Ya lagi-lagi sama lah kayak pemerintahan, mau dimanapun atau mau di Konoha sebenarnya juga kurang lebih pasti akan seperti itu. Lagi-lagi kita sebagai manusia hanya bisa melihat secara objektif. Yang baik-baik juga banyak kok, tetapi lagi-lagi mungkin yang lebih banyak keluar ke permukaan ya memang yang busuk-busuknya saja. Di sini harus melanjutkan kalau Angkatan Laut sekarang sudah punya ras Elbaf yaitu John Giant. Kalau banyak dari negeri kita mengikutinya, mereka bisa menggunakan kekuatan kami dan membuat banyak perubahan dan orang dimanapun. Dan Rox pun jawab, nah itu bahkan mengerikan bagi kami. Yang ini lucu banget karena dia adalah seorang bajak laut, jika harus bertemu dengan Elbaf pasti akan cukup menyulitkan juga. Dan seperti yang kita tahu ya, John Giant adalah hasil dagang manusia dari Mother Carmel dengan pemerintah dunia. Rox pun di sini berkata kepada Ida, kenapa kau tidak memberi dia paham, Ida? Dan Ida pun menjawab di sini, aku harap aku bisa melakukan hal tersebut. Kalau Harold adalah anakku, aku akan berkata kepadanya, kau harus milih teman dengan bijak. Yang aduh di sini Rox malah kena ejek lagi. Lihat pula di sini trio bocil kita nih, Hajrudin, Mato dan juga Loki ada juga di bar tersebut. Yang lucu banget di sini Mato dia mau memberikan minum kepada Loki. Yang lucu juga ya di sini Loki terlihat sangat kalem yang mungkin mendengar perkataan dari idolanya tersebut. Dan di sini pun kita langsung berpindah ke markas besar dari Angkatan Laut, di mana di sini Kong menjelaskan jawaban dari pemerintah dunia kalau raksasa berputar saja saat kau tidur, manusia akan tertimpa dan mati. Jika satu saja emosi, nyawa akan menghilang. Apa kau pikir manusia bisa hidup bersama makhluk seperti itu? Di mana di sini pun terlihat nih trio Garp, Sengoku dan Zoro yang mereka semua ternyata sudah menjadi Vice Admiral 42 tahun yang lalu, dan mereka sedang diskusi bersama di ruangan dari Kong yang saat itu dia sudah menjadi Admiral. Di mana Garp benar-benar di sini terlihat dia sangat-sangat mirip seperti kapten kita yaitu Luffy. Garp kesal sekali mendengar kata-kata pemerintah dunia sebelumnya yang dikatakan oleh Kong, dan Sengoku pun ikutan merespon. Harold adalah orang yang sangat jujur, dia berusaha belajar dari sejarah dan mencoba untuk mengubah Elbaf. Di mana Zoro pun berkata, ada rumor kalau dia bahkan sedang dipantau oleh Rox, dan kalau itu benar, kita Angkatan Laut tidak akan bisa melakukan apa-apa. Di sini Kong pun menjawab, kalian punya poin yang sangat valid, tapi ya itulah yang terjadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sialan. Kita benar-benar nyangkut sekali, dan sini pun dia menambahkan, tetapi kita juga tetap tidak boleh melupakan track record dari para raksasa Elbaf. Dan Garp pun menjawab, itulah alasan kenapa kita membutuhkan kekuatan mereka. Sudahlah, cepat dan buat Elbaf menjadi bagian dari anggota aliansi. Dan Kong pun menjawab, kalau aku yang diberi wewenang itu sudah selesai sejak lama. Yang terlihat ya dari percakapan keempat orang ini, kalau mereka ini sepertinya orang-orang yang tanpa batas alias sudah seperti sahabat, karena benar-benar ngomongin apapun secara bebas. Makanya sebelum juga kita pernah lihat kan Garp Sengoku yang di usia tuanya di hadapan Kong dia sangat-sangat biasa karena ya dulunya aja ternyata sedekat ini. Dimana menurut saya vibesnya cukup mirip antara Kuzan atau Aokiji dengan para Vice Admiralnya seperti Smoker dan yang lain-lainnya. Ya tapi kalau dilihat sifat Kong di sini ya mau gimana pun dia mirip juga ya sepertinya kayak Sengoku. Dia adalah orang baik yang berada di lingkungan yang korup, makanya dia bilang saya tidak bisa melakukan apa-apa karena ini semuanya adalah perintah dari petinggi yaitu pemerintah dunia. Yang sebenarnya kalau dilihat dari Akainu, dia ini tipe yang gak terlalu peduli omongan atasan, yang apakah entah nih nantinya seseorang seperti Akainu bisa mengubah Angkatan Laut yang tidak benar-benar menjadi korup seperti yang dilakukan oleh petingginya yaitu Gorosei, pemerintah dunia dan yang lain-lainnya. Ya lagi-lagi kita nggak tahu nih Akainu akan mengambil tindakan seperti apa. Oke, kita berpindah lagi nih ke Hachinosu, di mana terdapat
mendapat berita besar yang coba apakah kalian bisa tebak apa berita tersebut? Ya benar dikatakan kalau Shaki alias Shakuyaku keluar sebagai kapten dari bajak laut Kuja. Dan hal ini membuat banyak sekali depresi para bajak laut di dunia One Piece karena mereka menjadi tidak punya tujuan untuk pergi ke laut agar bisa bertemu dengannya. Bahkan ada yang bermimpi pergi ke laut hanya ingin diserang oleh Shaki yang aduh ini para pria yang sangat-sangat lucu sekali. Gloriosa alias Nenek Nyon yang sudah berada di bajak laut Rocks pun membaca berita sambil bingung tentang apa yang Shaki rencanakan. Dimana Big Mom pun merespon, apa kau merasa dia keluar agar bisa menjadi pria sama seperti apa yang kau lakukan sekarang, Gloriosa? Apakah cinta selalu merusak pulau wanita? Dimana Gloriosa pun menjawab, hey, seperti kau tahu aja nih, apa arti dari cinta? Dasar kau yang mengeluarkan anak sudah seperti popcorn. Yang aduh ini lucu banget sih karena dia ngomong ke Big Mom yang emang lagi-lagi disebut Big Mom karena anaknya banyak banget yang benar-benar udah kayak popcorn seperti kata-kata Gloriosa. Dan ngomong-ngomong buat yang nggak tahu ya, Big Mom di era ini 42 tahun yang lalu dia sudah memiliki cukup banyak anak, terutama yang paling tua adalah Perospero, dia sudah berusia 8 tahun. Dan di sini pun kita bahkan melihat trio kembar Big Mom yaitu Katakuri, Daifuku dan juga Oven yang saat itu berusia sudah 6 tahun yang bahkan kalau dilihat dari gambarnya aduh ini jelek banget nih. Mungkin nanti di versi Tankobon bakal direvisi untuk gambarnya, tetapi yang menarik adalah ternyata orang-orang ini mereka ikut juga ke Hachinosu. Di sini pun Gloriosa melanjutkan, sejujurnya aku tidak bisa membayangkan seseorang seperti Shaki dia menderita sakit cinta. Tapi aku tidak bisa memaafkannya kalau ternyata dia pergi dan mencari Roger. Stussy pun ikutan merespon, berita selalu Shaki ini, Shaki itu. Setidaknya bukankah matamu hanya untukku kan? Newgate yang ini Tante Stussy cuan masih mengejar Shirohige. Terus oleh Newgate, aku tidak pernah tuh mencintaimu dan Stussy pun kesal. Apa yang kau katakan? Aku juga populer. Si Miss Sensation yaitu Miss Bakin. Dan Newgate pun menjawab, apakah itu cukup? Dan dijawab lagi, tidak, aku ingin dirimu. Yang aduh ini percintaan keduanya apakah benar-benar terjalin sampai nanti di usia tuanya. Dan tiba-tiba sesuatu pun terjadi di Pulau Hachinosu, di mana bajak laut Kuja ternyata mereka datang ke pulau ini. Ya tentu saja orangnya sudah pasti dia adalah si cantik Shaki yang datang dan menginjakan kaki di Pulau Hachinosu. Dia pun diantar oleh Toritoma nih, yang berarti pasca kepergian Shaki, dia langsung menjadi Ratu Amazon Lily setelah Shaki ini. Yang terlihatlah semua bajak laut yang buset nih, mana bisa mereka nahan melihat mimpinya langsung Shaki di depan mata. Mereka pun bertanya, kenapa kau datang ke sini? Tanah ini terlalu kotor untukmu. Apa kau kesini untuk bergabung seperti Gloriosa? Dan sini pun Shaki menjawab, tidak, aku hanya ingin hidup di sini sementara waktu. Dan dikatakan juga oleh narator dari berbagai sejarah yang ada di Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut ini, kalau insiden ini adalah yang berada di ranking tertinggi dibanding semua insiden-insiden besar yang terjadi setelahnya, yaitu kedatangan dari idola paling cantik di seluruh dunia. Dimana kita juga mendapatkan hal ini jauh-jauh lamanya sih sebenarnya di chapter 498 ketika Shaki bilang kalau dia adalah mantan bajak laut lebih dari 40 tahun yang lalu dan bahkan pernah dikejar oleh kakek Luffy yaitu Garp. Yang bukankah semua timeline tadi sudah pernah kita lihat di chapter lalu dan bahkan chapter sekarang yang Oda lagi-lagi benar-benar sangat teliti dan tidak membiarkan satu plot atau mungkin satu percakapan terbuang sia-sia karena Oda benar-benar tampilkan semuanya di flashback kali ini. Dan Shaki benar-benar retire atau mungkin pensiun dari bajak laut tepat 42 tahun yang lalu. Yang sebenarnya ini hal-hal minor sih yang tidak terlalu butuh bagi Oda untuk benar-benar dimunculkan kepada kita, tetapi dia benar-benar ingat semuanya dan sangat-sangat baik sekali. Mantap lagi ke Oda Sensei. Yang berarti kurang lebih kalau kita mengira-ngira umur Shaki seharusnya saat ini pula dia berada di usia 60-an, yang buset usia segitu dia masih secantik saat ini. Ya mungkin banyak yang nanya nih, bang kok Miss Bakin alias Tante Stussy, Nenek Nyon semuanya ketika makin tua malah makin peot dan sebagainya malah mengecil. Sepertinya kita juga sudah tahu nih jawabannya seperti apa jika kita melihat Shaki yang masih tetap cantik, karena ia Shaki dia sudah mendapatkan apa yang dia cintai yaitu Rayleigh, tetapi Stussy atau Miss Bakin, lalu Big Mom dan bahkan Gloriosa mereka gagal mendapatkan cintanya tersebut, akhirnya mengkerut seperti yang kita lihat. Nah, di mana Shaki bilang kalau keluarnya ya gue nggak mau ngeliat wajah ini pada ini aja. Apaan? Kalau keluar menjadi bajak laut tidak akan berpengaruh apa-apa karena angkatan laut pasti akan tetap mengincarnya karena dia adalah seorang bajak laut. Jadi dia akan bersembunyi sesaat di pulau ini dan kalian pasti akan melindungi kan yang wadaw yang sudah pastilah cowok-cowok diomongin gitu bakal langsung
mengiyakan. Di sini Shaki pun berkata, tempat ini bau banget ya, dan mereka pun menjawab, akan kita bersihkan. Dan Shaki menjawab lagi, aku ingin buka toko, dan mereka menjawab lagi, akan kami siapkan. Yang ini exit banget emang jadi woman, ngomong aja udah pasti bakal ada cowok yang nyamperin dan melakukan semuanya untuk mereka. Yang kayak gini-gini tuh jadi suka sirik nih kalau ngeliat subscriber di Instagram terkait cewek-cewek, kan mereka tinggal story dikit-dikit apapun tuh, tapi banyak yang bayar untuk melihat storynya yang wah itu jumlahnya pun sangat luar biasa, bulanan puluhan juta cuma ngeliat story doang. Aduh enak banget lah. Tapi oke lah, kita lanjut aja ke isi chapter, dimana keributan Shaki ini pun akhirnya terdengar sampai ke telinga dari banyak Cloudrocks, dan mereka semua datang untuk mengeceknya. Yang lain pun pada bilang, hey, Cloudrocks sudah kembali, ini bahaya, jangan salahkan dia Kapten Rocks, ini semua perbuatan kami. Dan Rocks pun bingung dengan bilang, hah, apa-apaan ini semua? Dan tepat ketika Rocks datang, Shaki yang udah siap-siap pun keluar yang waduh, ini gila banget karena Shaki sangat-sangat seksi banget yang wah ini luar biasa banget Oda gambarannya. Dulu nih waktu One Piece bikin term wanita tercantik di dunia dan muncullah sosok Hancock, dulu aja saya cukup bingung gimana ya karakter dengan banyaknya wanita-wanita cantik yang ada di One Piece seperti Nami, Robin. Tetapi setelah Oda memunculkan Hancock yang wah ternyata Oda benar-benar bisa menggambar satu karakter yang sangat-sangat cantik sekali, yang bahkan dikatakan juga nih oleh editor Oda pada saat itu kalau Oda benar-benar berlatih sangat keras sekali untuk bisa menggambar wanita cantik, dan contohnya adalah Hancock yang memang hasilnya sangat-sangat luar biasa sekali. Sekarang di sini kita mendapatkan flashback lagi nih, dan narasinya pun sangat kuat banget kan terkait karakter wanita Kuja yang super duper cantik dan menjadi idola nomor satu pria yang bahkan ini sudah masuk ke tingkatannya tertinggi, dan dia adalah Sakuyaku alias Saki. Dan ketika diperlihatkan dia di versi mudanya yang wah, ternyata Oda benar-benar tidak pernah mengecewakan kita dari hasil karyanya karena Shaki benar-benar sangat-sangat mantap banget. Ya baik lagi lah, Oda emang gak pernah ngecewain kita karena yang ngecewain kita adalah merah putih one for all yang aduh balik lagi ke sana mulu. Yang kalau dilihat dari bentukannya Shaki ini lumayan campuran ya, ada Robinnya, ada Naminya, ada Hancocknya yang wah ini lengkap banget dari Tante Shaki. Dan tepatnya saat Shaki keluar dan dia pun berkata, oh selamat datang, kau akan menjadi customer pertama kami kepada seluruh bajak laut Rocks. Apa kalian ingin minum? Ya tentu saja langsung dijawab iya oleh semuanya. Yang bahkan lucu banget di sini kita diperlihatkan semua panel para pria dari bajak laut Rocks seperti Rocks sendiri, bahkan Shirohige semuanya jantungnya keluar dan matanya berubah menjadi love. Ya baik lagi, itu adalah wanita tercantik yang mereka lihat langsung, yaitu Shaki ini. Yang bahkan lucu banget lagi di sini Rock kayaknya happy banget ada wanita secantik itu di pulaunya ini. Dimana narator pun berkata kalau seluruh bajak laut di pulau tersebut benar-benar sangat bahagia karena Shaki Rip Off Bar akhirnya sudah buka. Buat yang lupa, Shaki Rip Off Bar ini adalah nama bar yang sama yang dia buka juga di Sabondi Archipelago. Dikatakan agar bisa masuk ke sana butuh waktu menunggu mencapai 1 bulan, yang wadidaw waiting list 1 bulan cenah guys untuk masuk ke bar dari Shaki ini. Shaki ini ibarat bunga yang muncul di daratan terbengkalai, kehadirannya benar-benar memperkaya seluruh pulau. Mereka pun menyebutnya sebagai harta karun dari Hachinosu, sebuah perhiasan yang tidak mungkin tergantikan. Namun sesuai namanya yang disebut harta karun tentu saja rentan sebagai target pencurian. Dan chapter sendiri pun ditutup di ruang otoritas dari Mary Joyce, yang seperti biasa lah kalau kita mendapatkan panel di Mary Joyce ini sudah pasti kita akan mendapatkan info yang luar biasa. Dikatakan di sini oleh para Gorosei, baiklah katakan ini kepada King Harold, kita bisa menerimanya menjadi bagian dari pemerintah dunia, tetapi dengan satu syarat, pejuang Elbaf harus membunuh Rocks yang wah ini wadaw banget. Nah ngomong-ngomong ini adalah chapter yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi oke lah, kita akan coba breakdown dulu apa-apa yang terjadi di satu chapter ini. Dan seperti biasa buat yang kalian yang tidak ingin bagian analisis atau breakdown bisa boleh skip langsung bagian ini. Oke, kita akan mulai dulu nih dari misi yang diberikan kepada Harald untuk menjadi anggota pemerintah adalah dengan membunuh Rocks. Yang sejujurnya adalah pernyataan yang sangat-sangat simpel sekali, tetapi menurut saya sangat-sangat jenius banget dari Oda. Baik lagi, ini adalah hal simpel, tetapi kenapa ya nggak kepikiran sama saya selama ini, dimana Harald yang depresi biar negerinya bisa berpengaruh luas dengan harus menjadi bagian nih dari afiliasi pemerintah, bahkan lebih dari setengah abad. Jangan lupa flashback pertama adalah 109 tahun yang
yang lalu dan sekarang sudah masuk 42 tahun yang lalu, yang berarti usaha dari Harald ini masih sangat-sangat positif untuk negerinya biar bisa menjadi bagian dari pemerintah dunia, yang berarti prinsipnya sangat-sangat kuat sekali dan bahkan Rox pun sudah berkali-kali menawarkan, dia pun masih ditolak berkali-kali dan Rox sendiri memang tetap respect kepada Harald karena dia masih memegang teguh prinsipnya ini. Ternyata apakah persahabatan lama di antara keduanya harus benar-benar selesai dan berakhir dengan cara yang sangat-sangat tragis seperti ini oleh perintah dari Gorosei, yang wah, ini gila banget sih, sangat-sangat jenius sekali langkah yang diambil oleh Oda. Di mana Rox ingin meminjam kekuatan sahabatnya Harald untuk menghancurkan pemerintah dunia menggunakan kekuatan para raksasa. Di sisi lain, Harald mendapatkan perintah dari petingginya untuk membunuh Rox juga sama dengan kekuatan dari pejuang Elbaf. Yang tentu saja kalau kita semua bakal sepemikiran kan kalau puncak dari hal ini sudah jelas adalah insiden dari God Valley. Yang gak kebayang sih Harald bakal sedilema apa menerima misi yang ditawarkan tersebut. Kalau Rox ini dia kesal karena dia seorang kriminal, tetapi Harald sendiri saya pun sangat yakin kalau menganggap Rox sebagai sahabatnya yang dia kenal dan bahkan respect satu sama lain juga. Dan kalau akhirnya dia mengkhianati sahabatnya demi ambisi besarnya, wah bisa dibilang Harald adalah salah satu karakter Elbaf yang mungkin harus menurunkan ego atau pride-nya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah dunia yang bahkan sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip dari Elbaf ini sendiri. Yang sejujurnya mikir gini aja udah pusing banget gimana kalau jadi Harald dan menerima perintah yang lagi-lagi sangat dia inginkan tetapi sangat berlawanan dengan pride-nya ini. Ya memang salah satu plot yang mungkin terjadi adalah mau nggak mau nanti ketika insiden God Valley akan terjadi, Rox yang berkali-kali ditolak oleh Harald untuk ikut bergabung dengannya, dan dalam satu penyerangan God Valley ini pada akhirnya sekali-kalinya Harald mengiyakan permintaan sahabatnya itu. Tetapi baik lagi sekali-kalinya itu juga akan menjadi terakhir kalinya bagi Rox untuk hidup dan bersama sang sahabat tersebut. Dimana di teori God Valley sebelumnya kita pernah membahaskan kalau nggak mungkin nih Garp Roger melawan Rock karena masing-masing tidak memiliki nih impian yang di-cross satu sama lain, yang bahkan dihalangi satu sama lain. Yang menurut saya pertarungan tersebut sangat-sangat aneh banget yang dikatakan oleh Sengoku, seperti yang barusan juga sudah saya katakan, dimana Garp dan Roger tidak punya alasan kuat untuk membunuh Rock walaupun itu adalah perintah dari atasan. Dan jangan lupa kalau Garp juga tidak peduli perintah dari atasan. Garp ini hanya fokus kepada Roger, itu pun untuk bertarung-tarung kekuatan saja, dan Roger pula hanya fokus ke harta karun, dan Rox juga sama. Ya, tentang harta karun akan coba kita bahas sebentar lagi karena ini bisa menjadi poin yang cukup menarik juga. Dimana tujuan Rox sudah sangat jelas sekali, yaitu mereka ingin menghancurkan Mary Joyce, yang bukankah jangan lupa juga kalau di insiden God Valley terdapat pemerintah dunia yang ikut andil di dalam insiden tersebut seperti para Gas Knight dan juga bahkan Gorosei Saturn. Maka balik lagi menurut saya berita yang dijelaskan oleh Sengoku sangat minim sekali kebenarannya, atau mungkin dia juga masih mengcover sebagian kebenaran agar para angkatan laut tidak mengetahui hal-hal korup atau bangsat dari orang-orang yang mereka lindungi, yaitu para pemerintah dunia. Pada akhirnya kalau memang Harald lah yang membunuh Rox, yang kita juga tahu kan kalau Harald diparalelkan dengan Rox yang memang sekuat itu, yang juga nggak aneh kalau pada akhirnya hal tersebutlah yang bakal terjadi. Untuk Rox sendiri pun saya yakin sampai di akhir hidupnya kalau dia benar-benar dikhianati oleh Harald, pasti dia pun tidak akan benar-benar kesal kepada Harald, karena lagi-lagi Harald memegang prinsipnya untuk membuat Elbaf bergabung yang lagi-lagi ternyata harus berlawanan dengan impian yang diinginkan oleh Rox tersebut, yang bukankah seseorang dengan sebuah prinsip akan tetap patut untuk dihargai. Yang sejujurnya jika hal seperti ini pun akan sangat-sangat nyambung sekali dengan perkataan Kaido sebelumnya yang masih miss banget nih karena belum ada follow up sampai sekarang, yaitu bajak laut mau bagaimanapun pasti akan mengkhianati. Dan mungkin inilah yang dilihat langsung oleh Kaido, yang lagi-lagi jangan lupa Kaido adalah sosok yang ditendang oleh Rox karena dia mengejek sahabatnya yaitu Harald. Ternyata nantinya Kaido lihat sendiri kalau kaptennya yaitu Rox malah dikhianati oleh orang yang sangat-sangat dia percayai, yaitu Harald ini sendiri. Yang lagi-lagi bukankah ini sangat-sangat ironis yang kita dapatkan di God Valley. Tapi baik lagi itu masih sebuah teori atau asumsi skenario saja, kita masih belum tahu kebenarannya seperti apa. Makanya di teori sebelumnya juga saya bilang kan kalau apakah justru Rox nih yang mungkin dia juga tahu Roger mana semuanya, bahkan penyandang nama di Garp juga penyandang nama di, yang semuanya ada di sana. Pada akhirnya mereka inilah yang mewariskan impian dari Rox tersebut, dalam tanda kutip ya mewariskannya, dan Roger langsung untuk mencari pulau terakhir dan mengetahui semua sejarah tentang dunia. Yang hal ini pun sebenarnya nyambung nih ke bahasan kita sebelumnya kalau Vegapunk selaku ilmuwan terpintar aja dia masih bingung kok kenapa kru Roger yang tahu everything masih terdiam sampai
sampai saat ini. Dan kalau kita ngomongin dikit terkait harta karun Hachinosu, kira-kira apa sih harta karun yang mungkin dicuri oleh pihak pemerintah dunia dan dibawa ke insiden God Valley? Sebelumnya kita tahu ini terkait harta karun tersebut dari kata-kata Garp di chapter 1096, yang bahkan belum lama awal Rocks muncul pun depan Harald dia bilang kalau Hachinosu dipenuhi oleh emas, yang sebenarnya ini juga yang ingin dimiliki oleh pemerintah dunia. Yang memang opsi pertama adalah jika itu harta karun yang dicuri oleh pemerintah dunia dan dibawa ke God Valley. Tetapi di chapter terbaru ini pula kita lihat sendiri kan kalau Shaki dia pula disebut sebagai harta karun, dan bahkan kata-kata narator yang sangat mencurigakan kalau harta karun sangat rentan untuk terjadi pencurian. Yang sejujurnya hal ini sangat-sangat logis sekali. Dan jika kita ingat momen ketika bajak laut Roger sampai ke insiden God Valley, di situ yang berkata adalah Gaban, di mana dia bilang, "Hey, walau kau kapten, kau tidak memiliki privilege ya dari harta karun tersebut." Yang bukankah kita juga tahu kalau Gaban dia sangat mengidolakan Shaki, dan juga bahkan Roger mengidolakan hal tersebut. Yang Relic malah di situ biasa aja ketika menginjakan kaki di God Valley. Yang apakah benar ternyata kalau salah satu harta karunnya yang akhirnya semua orang datang para bajak laut karena ingin mendapatkan satu Shaki ini, wanita tercantik yang menjadi idola seluruh dunia pada saat itu. Yang kalau ya, wah ini bisa wadaw banget sih. Sebuah insiden paling besar yaitu God Valley tidak lain dan tidak bukan terjadi karena ya satu sosok ini yaitu a woman. Wah ini gila banget sih jika ternyata Shaki lah yang membuat salah satu insiden besar ini menjadi semakin besar. Efek woman sangat-sangat gila sekali. Ya tapi nggak perlu tambah-tambah lagi lah. Kita masuk ke sesi pendapat saya pribadi, dimana ya ini udah sangat-sangat mantap buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Jadi langsung tanpa bibu langsung kasih nilai 10 dari skala 10. Ini chapter yang luar biasa. Makin banyak kita diperlihatkan Rocks, makin respect juga saya ke satu karakter ini karena ya udahlah, Rocks benar-benar sosok manusia, sosok bajak laut yang pada umumnya tidak dibuat menjadi karakter yang sempurna, karena bahkan di sini pun dia terlihat konyol. Dia pula suka dengan wanita yang lagi-lagi sangat-sangat normal sekali. Dan jadi itulah untuk satu video review kali ini, dan juga karena minggu depan kita libur, jadi kira-kira apa nih bahasan yang mungkin menarik yang kita bahas? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga nih buat kalian untuk membangkitkan jiwa-jiwa revolusi dengan memakai kaos Revolutionary Army seperti yang belakangnya juga ada logo RA ini ya, ada 3 warna lah pokoknya, bisa kalian lihat nanti gambarnya di layar langsung. Dan banyak juga nih yang suka nanya, "Bang, kok suka pakai jam 2 sih?" Dimana saya biasa pakai jam 2 kayak gini. Dimana sebenarnya ini bukan jam sih, tapi ini lebih ke arah band, atau ya disebutnya band atau mungkin gelang. Yang saya sendiri pun pakai ini gunanya lebih ke arah buat kesehatannya sih, untuk menghitung heart rate, step, dan lain-lain. Dan karena Huawei sendiri belum ada untuk modelan cincin yang biar lebih gampang seperti Samsung yang lain, tapi ya oke lah, karena saya memang pecinta Huawei, bakalnya juga pakai Huawei. Dan kenapa saya juga nggak pakai 2 jam? Karena ini sudah menjadi smartwatch yang bisa dipakai juga, dan lagi-lagi buat kalian yang pingin bisa langsung klik yang ada tag produk di bagian bawah. Mau yang bandnya atau mungkin mau yang Huawei Watch-nya juga boleh langsung klik link yang ada tag produknya. Nah jadi itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.